dapat bukan seasonan lagi. Kalau season kepanjangan kayaknya ya. Yes, betul. Ada juga nampaknya tanpa berlama-lama lagi langsung kita bisa terjun di game kita yang pertama. Dan ini dia Sunhawk. Let's go, kita bakal langsung mengudara di Sunhawk untuk game yang pertama. Kalau kemarin Alter Ego tidak bermain untuk di game yang pertama, tapi kali ini Alter Ego bakal bermain karena yang tidak bermain di game yang pertama kali ini adalah grup C. Betul. Tidak ada Bonafide, tidak ada Bumi Sport, tidak ada NFT dan juga tidak ada Ion Esports. Yes, betul. Dan ini dari arah bagian slide pad ini benar-benar menguntungkan banget sih untuk tim-tim yang turun di arah bagian Pulau Alpha seperti halnya tim Alter Ego dari arah Onyx dan juga Skylet. Dan ini penasaran buat Onyx nih. Kemarin kan Onyx sempat ngisi di Camp Alpha karena kan gak ada Alter Ego. Sekarang mungkin dia akan mengisi ke arah bagian selatan sedikit, ke arah bagian jembatan Ruins, tapi sejauh ini Onyx masih belum terlihat pergerakannya ternyata Kak Pasta. Yes, kita masih belum melihat pergerakan dari Onyx ya. Onyx turun di bagian mana mungkin karena agak sedikit tertumpuk dengan warna-warna dari tim lain. Tapi Zone mereka bakal menuju ke bagian Chaos, sementara Hatin bakal dikuasai oleh Skylets. Gak ada pertempuran di bagian Hatinnya. Gak ada, kayaknya gak ada yang bentrok deh. Kecuali mungkin yang bentrok di awal-awal mungkin itu Void dan juga Aura. Karena dropnya mereka itu gak terlalu jauh. Betul. Dimana Void yang biasanya menuju ke bagian tambang, menuju ke bagian nakam, kali ini tidak langsung menuju ke arah sana. Tapi mereka agak sedikit bermain scraping di area yang cukup dekat daerah Ruins ini, di mana sudah dikuasain juga oleh tim Aura. Yes, betul. Dan ini dia POV dari arah tim Void, di mana dari Yongs juga dia kan berawal dari komunitas. Mereka dulu tuh tadinya dia tuh di Void yang tim keduanya. Sekarang diangkat menjadi ke tim utama dan langsung bermain di PMPL 2022 Spring kali ini. Makanya luar biasa banget, banyak dari komunitas yang langsung diangkat masuk ke dalam skema nasional. Itulah yang namanya jenjang karir. Nggak ada orang yang tiba-tiba berkarir tuh langsung masuk tim gede tuh nggak ada. Semua pasti berproses gitu. Entah playernya yang berproses dari tim komunitas menuju ke tim profesional, atau manajemen timnya nih yang dari manajemen komunitas menuju ke profesional, berarti membawa satu manajemen langsung, kayak misal tim Windy gitu. Dari yang sukanya main turnamen-turnamen komunitas terus tiba-tiba ada di PMPL misal. Betul-betul, berarti semua ada prosesnya. Betul. Dan juga kita akan fokus kembali ke arah bagian Hatin, di mana Scarlet juga tidak ada gangguan sama sekali dari tim Onyx. Tadi kalau nggak salah Onyx turun di arah bagian sekitaran Quarry karena mungkin Ion nggak main kan ya. Betul. Jadi mereka bisa ngambil area-area looting yang tadinya ditempatin oleh tim Ion di area sekitaran Quarry. Ini bisa dibilang ya, ini mungkin strategi ya. Lagi mau ngomongin strategi, tiba-tiba ada pergerakan dari Onyx, ada Rosesi yang sudah mulai mendekat menuju ke arah sebuah compound, di mana Flyboy kayaknya udah selesai melakukan looting dan sudah ada M4 di tangan Flyboy juga, melihat ke arah belakang bersembunyi di balik sebuah batu, dan Rosesi hanya dengan Uzi yang ada di tangannya, apakah mampu kali ini untuk mendapatkan sebuah knockdown menuju ke arah Flyboy, dan Flyboy sedikit menghentikan langkahnya, tapi nggak ada helm dari Flyboynya. Bahaya banget kalau misalkan dari pelornya si Rosesi bisa langsung connect ke arah kepala dari Flyboy. Setuju, dari segi resource ini masih kurang banget dari segi Flyboy, tapi dia juga benar-benar berusaha untuk mendapatkan satu buah confirm pertama kalinya mungkin ke arah tim Onyx, tapi nampaknya akan coba mundur sedikit karena mungkin backup dari arah tim DG lainnya kejauhan. Gak jadi perang akhirnya. Semuanya gencatan senjata di arah Quarry. Belum ada pick off yang terjadi, bahkan tembakan-tembakan huru-hara atau sedikit ngecek tembakan apakah weaponnya macet atau enggak juga nggak ada dilakukan dari tadi. Bener-bener hening untuk Sunhawk di game yang pertama kali ini. Dan tadi agak sedikit membahas lagi ya, kita flashback lagi dengan pembahasan kayak kenapa Onyx turun di arah scrapingan sekitar Quarry juga, karena nggak ada Ion. Dan itu pernah dibahas kalau nggak salah entah sama Eldoge atau dibahas juga sama si Junior Out ya, karena sekarang betul. Bukan junior atau bukan Lord Junior, tapi di season ini atau di spring kali ini dia masuk dengan line up yang bernama Junior Out. Ada hashtagnya lagi. Itu dia sendiri yang bikin. Betul. Dan fun fact ya buat kalian biar tahu aja, dari pihak Tencent pun mempertanyakan, lu yakin pakai nama ini? Yakin, dia bilang kayak gitu. Terus langsung rame pendukungnya ya kan, langsung rame. Langsung disupport pokoknya. Iya, disupport. Gua mensupport, kita semua caster mensupport karena emang ya bukan karena kita berharap Junior Out ya, bukan. Tapi karena memang kalau dari juniornya udah pengen ya kita sebagai teman ya hanya mensupport aja. Mensupport, betul, mendukung penuh ya kan. Karena emang dari Kak Junior juga kemarin udah optimis banget, yakin banget. Betul. Gue mau ganti nama pokoknya jadi hashtag Junior Out gitu. Yes, tapi balik lagi ya, yang pernah dibahas sama mereka adalah bermain di liga itu sebenarnya nggak terlalu rumit gitu. Ketika lo udah bentrok drop zone terus, dalam hal ini mungkin kita ambil contohnya adalah Onyx dan juga Skylights yang bentrok di bagian Hatin. Ya udah, kalau misalkan salah satunya nggak bermain ya lu ambil aja tempatnya. Tapi kalau dua-duanya bermain, tinggal ngelihat tim lain yang nggak main, mereka turun di drop zone mana. Ambil drop zone tim yang lagi nggak main. Jadi menurut gua
lebih fleksibel lah untuk menentukan drop zone daripada mementingkan gengsi untuk berebutan hatinya terus. Betul-betul, dan juga banyak banget tim-tim yang juga serupa ya kayak Onyx, kayak mereka mengambil ke arah bagian drop zone kosong. Contohnya kalau misalkan kita berbicara Erangel, Altarigo, Yap. seringkali dia berusaha untuk menghindari fight di arah bagian pulau SMB, dia bisa scrap dengan ke arah bagian kiri. Dan juga kalau misalkan di Miramar itu yang paling sering berpindah-pindah itu dari tim BNW. Betul, itu mereka bermain pinter, bisa dibilang bermain pinter, bermain fleksibel. Ketika ada tim yang gak bermain, mereka ambil drop zone-nya. Ketika tim tersebut bermain, mereka lihat lagi sisi mana yang sekiranya kosong, mereka bakal ambil. Dan satu hal unik sebenarnya kalau kita bahas di luar Sunhawk ya. Kemarin 2 kali Erangel, circle-nya selalu menuju ke bagian utara. Setuju, betul, betul, betul. Dan itu juga mirip-mirip banget dari segi flight path-nya, dari segi Betul. circle-nya, dan juga kalau misalkan kita lihat untuk di hari yang kedua kali ini nampaknya dari masing-masing tim juga mereka masih bermain aman karena di hari pertama kemarin aja Kak, Ha-ha. itu first blood-nya di menit ke-15. 15 atau 16 kemarin. Iya, lah. 15 Pokoknya atau 16. menit pertengahan lah, mid to late game lah. Iya. Dan juga itu first blood-nya inget banget dari arah EVOS yang nge-push ke arah Aura di sini nih di Ya, compound ini. betul banget. Dan gue inget banget ini adalah tempat ini adalah momen di mana EVOS kemarin dipulangkan ke arah lobby. Betul. Pemain-pemainnya terjebak di bagian bibir sungai dan gak punya ruang gerak yang terlalu banyak. Tiba-tiba langsung hilang, lenyap begitu aja. Ada yang berenang, mau kabur pun ketangkap sama tim-tim lain juga. Jadi emang udah repot banget kemarin untuk EVOS di game yang pertama. Bahkan seperti yang udah dibahas juga oleh Wolfie dan juga Dona tadi, memesnya langsung keluar, EVOS Meong. Iya itu benar-benar menjadi tim pertama yang keluar di game yang pertama juga, dan kita akan fokus kembali ke arah zone e-sport yang mereka juga nampaknya udah keluar dari bagian kau, Yep. menyusuri ke arah bagian sekitaran jembatan karena mungkin gak ada boom juga yang bermain, jadi mereka bisa leluasa untuk looting di arah bagian Tatmok. Tapi lagi-lagi Bigetron kemarin juga nge-lock angle-nya ke arah tim Aura. Betul. Ini agak sedikit ada sedikit perbedaan yang dilakukan sama Bigetron gitu. Gua ngelihat kemarin BTR tuh keluar dari bootcamp cepet banget. Cepet banget. Mereka benar-benar cepat keluar dari bootcamp dan saat ini mereka keluarnya juga cepat. Cuma nggak secepat kemarin. Kemarin tuh menit keempat. Yap, mereka Menit tuh keempat. bener-bener kemarin ya, kayak looting cuma 2 menit aja Betul. atau 3 menit aja, terus mereka keluar dari bagian bootcamp, mereka langsung zoning out ke arah painannya. Mereka langsung ambil bukit bawah karena mungkin ya mereka mengantisipasi kedatangan dari Ion. Setuju, Ion setuju. kan adalah victim zaman dulu yang Ah. bermainnya itu scrapping di sekitar bootcamp. Betul-betul, dan juga dari segi drop zone dan juga dari checkpoint itu Yep. Bigetron sama Ion mereka memang sering banget bergesekan satu sama lain. Betul, Dan kalau misalkan kita ke arah tim Aura, ini Aura kemarin menjadi PR buat banyak tim. sangat. Aura nyulitin banyak tim banget kemarin Kak, dia ngejegal di arah bagian compound mereka, dan Aura sampai menit ke-16 mereka nggak berpindah, bahkan menghalang pergerakan dari Onyx, Skylight, Boom, Evo, semua dihalangin pergerakannya oleh tim Aura. Ini kayak inget aura zaman dulu sih, zaman-zamannya mungkin PMCO atau mungkin di PMPL season 1 di mana mereka suka banget untuk mengamankan bagian pinggiran-pinggiran rumah-rumah pinggiran daerah sekitar Painan. Itu biasanya mereka balap-balapan, gua lupa sama tim mana, pokoknya emang balap-balapan buat ngontrol rumah tersebut, tapi kali ini lebih cepat di arah auranya sendiri. Kalau kita lihat dari arah Skylights, mereka udah keluar dari bagian hati namun belum menyeberang menuju ke bagian Pulau Bravo-nya. Mereka bermain santai di bagian pinggiran-pinggiran sungainya, daerah-daerah perbukitan kecil. Bigetron nggak semuanya langsung ngelepas angle dari arah bootcamp, mereka tetap ngontrol bootcampnya tapi sambil mengantisipasi nih yang nantinya bakal keluar dari Painan siapa, yang kira-kira bakal kontrol bukit utara dari Painan siapa. Karena tempatnya BTR sekarang kan lebih ke arah bukit daerah barat dari Painan ya. Iya betul, apalagi dari panen kan sekarang NFT tidak bermain, jadi siapapun bisa menempati, bisa mengisi kekosongan yang ada di arah bagian painan. Tapi nampaknya dari Tensky juga udah semakin meningkatkan awareness-nya lagi, karena banyak banget mungkin ini waktu-waktunya untuk tim-tim mereka berpindah, mereka berotasi, mereka menuju ke arah checkpoint mereka masing-masing. Betul. Dan Altrigo nggak mau ngambil pusing karena mungkin circle-nya tidak support untuk mereka setup di bagian high ground sekitar camp Alpha mereka. Jadi mereka langsung rotasi dengan begitu cepat dan ini dia. Tim yang tadi sempat disinggung oleh Windy, tapi untuk pembahasan drop zone mereka di Iya, Miramar. Betul-betul. Ini terspot sudah di arah Sunhawk, mereka bermain di sekitar Quarry, sudah mulai memberikan pengamatan-pengamatan cukup dekat kalau kita lihat dari bagian minimapnya oleh tim DG atau Dunia Games yang akhirnya comeback lagi ke PMPL setelah mereka mengakuisisi tim Nero. Betul-betul, dan juga kalau misalkan kita berbicara dari tempat posisi yang ditempatin tim BNW sekarang, ini poros di sana kalau misalkan bisa bilang tuh kayak ada dua yang kemarin yang baru rame banget. Di arah bagian kanan Ruiz yang dijaga Aura sama di arah bagian Quarry. Karena banyak banget tim-tim yang berotasi itu mereka mengitari di arah bagian luar daripada Quarry-nya itu sendiri. Betul, jadi kalau diinget-inget ya kayaknya udah ada 3 tim yang terspot di sekitar Quarry. Tadi kalau nggak salah ada Onyx,
walaupun belum full 4 pemain Onyx terspot di sekitar Quarry, terus ada DG tadi yang DG. terspot, dan barusan kita ngeliat ada BNW, udah ada 3 tim, tapi kayaknya yang bakal fight terlebih dahulu adalah Void dan juga tim Alter Ego. Tidak ada open fire sama sekali, tapi kayaknya Potato bakal ditembak langsung dari bagian sebuah batu. Kenan masih belum bisa mendapatkan sebuah takedown-nya, tapi satu orang turun di bagian belakang dan berhasil mendapatkan satu pemain dari Void. Kenan di takedown dan tidak ada trade knock yang terlalu banyak, tapi Void berhasil menguasai area ini lebih baik dibandingkan Alter Ego karena mereka sudah set up terlebih dahulu. Yes, betul, tadi Alpha yang berhasil bisa men-take down player dari arah tim Alter Ego, tapi backup juga nampaknya sudah mulai berdatangan dari kedua tim yang berbeda. Dan kali ini Alter Ego juga akan berusaha untuk nge-flank bagian belakang, tapi nampaknya proning shot dari Potato akan jadi digagalkan nampaknya dari bagian depan, tapi terlalu banyak posisi yang harus diamati gerak-geriknya oleh tim Alter Ego. Wow, ini Void benar-benar bisa menguasai daerah ini dengan sangat baik walaupun mereka kehilangan satu anggota mereka, tapi retake yang mereka lakukan, fight yang mereka lakukan juga dengan begitu bagus. Potato masih tidak ada waktu untuk melakukan healing, bakal dicari oleh 3 pemain sekaligus. Triple pick terlalu sadis untuk Potato. Kembali lagi hilang satu anggota dari Alter Ego dan hanya menyisakan last man standing yang sudah berada di daerah yang lumayan aman. Dibilang aman banget enggak, lumayan aman karena masih cukup dekat dengan 3 pemain dari tim Void. Plus ada Geek Fam di sekitar sini juga. Betul banget. Kayaknya dari arah Geek Fam juga udah mulai mengumpulkan informasi terhadap fight yang terjadi baru aja antara Alter Ego juga Void, tapi nampaknya Super Una berusaha untuk mundur sedikit, berusaha untuk menjauh posisikan dari arah tim Void. Dan kalau misalkan kita berbicara Alter Ego, ini bukan hal yang bagus untuk Alter Ego, mengingat kita tahu potensi Alter Ego di Sanhok itu tuh besar banget, Kak. Betul, potensinya besar banget gitu untuk mereka bermain lebih pintar, mereka bermain dengan strategi yang begitu bagus juga. Tapi entah kenapa happy birthday yang diberikan sama Void betul-betul maksimal banget. Tadi Kenan surprising fire-nya mengejutkan, walaupun tidak mendapatkan satu tapi setidaknya mendapatkan 3 pemain lain. Dan ini dia, lagi dan lagi tidak mau sendiri double pick. Segera dilakukan menuju ke bagian belakang sebuah batu dan tidak ada trade knock. Alter Ego rata, mereka menjadi tim pertama yang dipulangkan ke arah lobby. Yes, betul banget, dan mungkin ini dari segi circle yang sedikit menyulitkan Alter Ego untuk mereka bisa mengkontrol karena banyak banget tim-tim yang sudah mulai mengisi ke arah bagian checkpoint yang tadinya mereka tuju. Dan kali ini Geek juga masih terus mengamati pergerakan dari arah tim Void, sama halnya dengan Booms yang juga berusaha untuk proning aja sedikit, berusaha untuk ngelihat lagi pergerakan dari arah tim Vic, tim 365, dan pastinya Step sudah bergerak, tapi nampaknya BMW mendapatkan server knockdown ke arah tim RRQ dan bahkan ditradingkan begitu saja playernya oleh seorang Mor. Betul, tapi ini kerugian tentunya untuk BNW karena mereka sudah kehilangan 2 player, tinggal 2 player aktif lagi, namun trade knock pun terjadi kembali. Vandermoor akan melakukan jiggle manja berarti ke bagian belakang sebuah batu, tapi 2 orang bakal dihadapi dan itu dia 2 lawan 1, bukan jumlah yang bagus, dan Flux langsung mengkonfirm sebuah elimination dan last man standing dari RRQ tertahan di bagian belakang sebuah batu. Granat sudah mulai dikokang, lempar jauh melambung tinggi ke udara. Wih! Duar masih belum bisa untuk memulangkan 2 pemain RRQ, dan lihat Mort begitu tenang, tidak memberikan fight yang terlalu dalam, melainkan dia melakukan revive-nya terlebih dahulu, tapi granatnya mampu untuk menjatuhkan PK untuk yang kedua kalinya, dan Kopinli berdansa di bagian belakang sebuah pohon, dan itu dia RRQ menjadi tim yang menyusul Alter Ego ke arah lobby. 2 tim sudah hilang di menit ke-12. Wow, dengan jarak yang tidak begitu jauh, total sudah ada 2 tim yang dipulangkan langsung ke arah bagian lobby yang hanya menyisakan 14 tim lagi, tapi nampaknya dari arah Booms berhasil bisa mengejutkan pergerakan dari tim Vic, tim 365 satu bertakedown, tapi nampaknya Kean karena masih berada dalam compound masih bisa di-revive posisinya hingga detik ini. Wow, ini fight terjadi di berbagai sisi, Win. Semuanya kayaknya udah ngotot banget untuk bermain totalitas dari game yang pertama, apalagi mereka apalagi untuk tim-tim yang poinnya masih belum terlalu bagus. Kalau kita ngelihat recap dari hari yang pertama kemarin, terlebih kayak mungkin untuk GD yang masih belum terlalu maksimal, hari pertama 4 match mereka mainkan, mereka hanya mendapatkan 11 total poin. Ion belum bermain untuk di game kali ini, tapi untuk tim-tim lain seperti DG yang terjebak di peringkat ke-15, 21 total poin, itu bukan jumlah yang bagus untuk mereka. Ya betul, dan mereka pastinya harus step up gameplay mereka lagi di total 4 game berarti yang mereka mainkan untuk hari ini. Dan dari Luxi juga masih stay di area yang similar, mereka berusaha untuk nge-lock juga angle-nya ke arah tim Aura, tapi nampaknya Aura mengalihkan fokusnya ke arah tim Scarlet Gaming, dan Zay pun tertangkap dari jarak yang cukup jauh, dan itu dia berusaha untuk meminta pertolongan untuk segera revive posisi dari arah seorang Zay. Betul, agak offside sepertinya posisi dari Zay tadi, berniat membuka jalan malah menjadi orang pertama yang bukan dipulangkan tapi di take down dari arah tim Skylets-nya sendiri. Ini dia, kita masih menunggu untuk update circle yang ketiga, kira-kira bakal menuju ke bagian mana. Tapi lihat ya, terlihat untuk di season kali ini atau di spring kali ini cukup banyak tim yang bermain di bagian center circle. Iya
Iya betul, dan kita bisa melihat dari arah circle-nya juga ini berporos lagi ke arah bagian Ya, Painan. betul. Sering banget circle-nya tuh merempat-merempat masuk ke arah bagian Painan, dan dari Aura juga masih stay di area yang sama, mungkin menunggu kedatangan dari tim Scarlet yang berusaha untuk melakukan penyeberangan, tapi kali ini dari DG juga mereka akan semakin lebih nyaman lagi, mereka punya compound dan split yang dilakukan, mereka menjaga satu compound itu satu orang di isinya. Ya betul, mereka benar-benar menjaga mungkin setupnya seperti yang dibilang sama Jelly kali ya. 4 susu, 4 sudut, 4 sisi. Itu yang dilakukan oleh beberapa tim, apalagi ketika mereka punya daerah teritorial yang begitu besar. Mau nggak mau mereka harus menjaga daerah mereka supaya bisa menzoning out tim-tim lain supaya nggak datang ke arah mereka. Seperti yang dilakukan oleh Onyx menzoning out rotasi dari arah Genesis Dogma. Daybot tumbang, langsung dimangsa, knock and valid, no debat. Yes betul, dan bahkan akan coba dicari lagi pun dibeli, dan itu dia hit marknya maksud dari arah seorang Joe Branky, tapi masih belum bisa men-take down player tambahan lagi karena tim Genesis Dogma, dan Genesis Dogma harus bisa mencari jalur evacuate yang lebih aman lagi, tapi saat kulik dari arah angle seorang Yohai yang benar-benar free banget visionnya ke arah tim Genesis Dogma. Ini dia Birthday Boy yang berhasil mendapatkan pecahan poin pertama untuk Red Alliance. Yuhai membuka kebuntuan untuk Bigetron, tapi di bagian lain satu pemain dari Bigetron tumbang dan Liquid butuh untuk diselamatkan. Langsung bergerak untuk menyelamatkan Liquid, dan itu dia GD. Terlihat posisi mereka benar-benar tersandwich oleh beberapa tim, apalagi kali ini mereka hanya menyisakan 2 player aktif saja. Daybot sudah tertangkap, ada satu pemain lagi tadi juga sudah mulai tertangkap, dan Hands berpindah sedikit menuju ke arah DU yang sedang melakukan rotasi. Kalau dilihat dari arah minimapnya, nggak ada tim di sekitar mereka. Terlihat kosong. Terlihat Tapi kosong. kalau dilihat dari in-game-nya, itu ada GD di depan mereka. Betul, dimana GD yang tadi juga baru aja terculik 2 player mereka, karena pun kalau misalkan dari segi rotasi dari si checkpoint itu mereka mengambil ke arah bagian luar Quarry yang kita udah mention di awal juga. Quarry ini menjadi favorit tim-tim lain untuk mereka bisa transit sebentar, mereka checkpoint di sana, dan ini yang membuat GD mungkin kesulitan karena banyak banget tim-tim yang terlebih dahulu mengamankan compound yang dituju oleh Genesis Dogma awalnya. Betul, itu yang harus diperhatikan dan harus dipertimbangkan banget tentunya dengan posisi mereka saat ini. Bigetron masih mampu untuk menyelamatkan Liquid, mereka masih bisa bangkit dengan keempat pemain mereka, dan Zuxi sudah mulai melihat beberapa pergerakan Zone Esports. 2 player mereka terspot dengan sangat jelas. Lihat split dari Bigetron 3-1. 3 orang kontrol high ground, 1 orang kontrol di bagian compound, dan ini masih belum terlalu jauh dari bootcamp. Betul-betul, dan kita bisa lihat ini berarti dari Bigetron Zuxi berusaha untuk mendapatkan knockdown tadi ke arah tim dalam Zone, banget dan itu dia lihat hit damage-nya begitu mendalam dirasakan oleh satu player dari arah Zone, walaupun belum mampu bisa menumbangkan target yang diinginkan oleh seorang Zuxi. Betul, itu nyaris ya, nyaris. Nyaris. Tapi hal-hal yang nyaris itu yang tidak boleh loh. Kita di sini mencari kepastian, bukan mencari digantung-gantungin. Mencari digantung-gantungin. Ngomong apa gue barusan ya. Nyari suku katanya nggak ketemu soalnya guys. Alright, dan Zuxi kali ini berpindah ke arah bagian rumah yang lainnya lagi. Ngespot ke, kalau tadi ngelihat pergerakan dari zone, kali ini Zuxi sudah mulai ngelihat beberapa spot di mana ada DU dan juga ada Onyx dari arah kekerannya Zuxi. Yes, betul. Dan ini udah banyak banget tim-tim yang berusaha untuk masuk lagi ke arah lebih center lagi. Wah, Tapi Onyx dari Zuxi juga masih berusaha untuk manteki ke arah tim DU dan Onyx. Kita juga bisa lagi melihat pergerakan mereka yang benar-benar luar biasa banget. Dan Onyx di center circle. Ini membuktikan banyak banget tim-tim yang mereka cepat beradaptasi. Betul. Padahal betul. ini bukan areanya Onyx, Yap. bukan drop zone mereka, bukan zonanya mereka juga. Betul. Kalau dilihat sebenarnya nggak terlalu jauh gitu ketika Onyx bermain scrapping di sekitar Quarry, terus mereka mendapatkan titik ini. Tapi lihat men, Wow. yang nggak gerak loh. Mereka dapat compound, mereka dapat circle, dan kurang lebih ini adalah seperempat dari circle yang keempat. Betul-betul. Dan ini yang ditempatin sama Onyx, ini tuh checkpointnya tim Ion. Betul. Ini nggak cuma Ion sih. Ini kayaknya banyak banget tim yang suka checkpoint di sini, kayak GD. Seringkali Betul. mereka nge-scout ke bagian sana, kalau kosong mereka ambil. Aura sudah mulai bergerak juga, mereka udah mulai menyeberang ke arah kepulauan Bravo karena tadi circle-nya lebih tertuju ke arah Bravo-nya. Terus kalau kita lihat dari Geek Fam, mereka masih menyisiri dari arah Painan. Ini bisa ketemu loh. Geek Fam sama Aura, mereka bisa ketemu, bahkan bisa ketemuan juga sama tim DU. Langsung ditembak, ada tembakan yang begitu menyakitkan dari seorang Katalis, namun masih belum mampu untuk mendapatkan knockdown yang bertukar seorang Steve Boy. Steve Boy masih bisa selamat, tapi tidak dari kekeran seorang Toms. Katalis mungkin tidak mendapatkan pemain tersebut, tapi Toms dari bagian lain mampu men-takedown, bahkan langsung memulangkan satu pemain DU. Steve Boy dipulangkan ke lobby. Yes, betul. Dan bahkan Selain juga tadi berusaha untuk dilayangkan oleh seorang Audrey, tapi diurungkan niatnya karena mungkin mendengar backup yang datang dari arah tim Dewa United. Walaupun satu confirm berhasil bisa didapatkan oleh tim Geek, dan kali ini maybe berusaha untuk mendapatkan lagi vision ke arah bagian luar, ke arah bagian high ground, karena high ground dari Painan ini yang seringkali menyulitkan tim-tim yang Betul. mereka turun di arah bagian Painan. Yes, ini telat rotasi ya. Telat rotasi dari Geek Fam buat mereka
mereka naik ke bukit atau naik ke arah utara high ground dari arah Pioneer, ini susah banget. Kanan bisa ada yang ngontrol, kayak tadi kanannya harus ada Aura, terus kiri mereka ada DU. Ini serba sulit loh buat Geek Fam-nya bergerak. Mau nggak mau mereka harus dapetin satu takedown dan gerak dengan sangat cepat. Entah dengan vehicle atau mereka bakal sedikit menutup angle dengan menggunakan smoke. Tapi kita lupakan terlebih dahulu perjuangan Geek Fam keluar karena kita tiba-tiba melihat ada 3-way showdown antara Aura, Skylash, dan juga Bigetron. Yes, dan kita bisa lihat juga animasi utility yang begitu dilontarkan dari arah tim Scarlet Gaming, dan dari Smith juga berusaha untuk melontarkan smoke lagi untuk bisa membutakan vision dari arah bagian high ground, dan dari Aura juga sudah melebarkan sayapnya, tapi hati-hati laporan granat dari seorang Zai. Berusaha untuk mendapatkan Jaden, bahkan 3 granat. Berusaha untuk mendapatkan posisi dari seorang Jaden, tapi malah granat dari Hans For You yang mendapatkan knockdown terlebih dahulu ke arah tim Scarlet Gaming. Karma is real. 3 granat yang dilemparkan dari arah Skylet ke arah Aura, malah gak ada yang connect. Tapi 1 granat dari Aura tadi mampu untuk mendapatkan takedown karena pemain dari Skylet. Namun fight masih terus-terusan terjadi, tapi dengan adanya 1 knockdown yang diamankan oleh Aura ke arah Skylet, ini ngebuat Skylet sedikit menurunkan tempo mereka untuk nge-push ke arah bukitnya Aura. Betul-betul, dan ini kita bisa lihat juga dari arah bagian minimap banyak banget tim-tim yang mengamati di arah bagian bibir circle-nya, dan sementara itu dari arah Hans For yang tadi dengan granatnya, 1 granat berhasil bisa men-takedown seorang Zai, tapi bahkan Voin menjadi third party berusaha untuk join the fight, dan kali ini Zai pun ter-knockdown kembali dan bahkan langsung coba di-confirm menjadi sebuah poin eliminasi yang kelima untuk Voin. Men, terlalu banyak pelakor di Sunhawk untuk game yang pertama. Voin datang menjadi third party, menjadi pelakor. Skylet kehilangan 1 anggota mereka, tapi Starboy atau Raka sudah melihat ke bagian lower ground yang melihat dengan sangat jelas beberapa pergerakan di bagian lower ground, tapi kali ini Skylet bakal fokus seperti seorang Hans For You. Ada Pinky sudah memberikan tembakan, tapi high ground dan juga obstacle lebih dimenangkan oleh seorang Hans For You. Lagi dan lagi Skylights harus kehilangan 1 anggota mereka. 2 orang tersisa harus menghadapi 2 arah yang berbeda. Sandwich position, 1 di takedown, dan last man standing. Ini bakal menjadi huru hara karena terjebak di bagian blue zone, terjebak oleh 3 pemain Aura. Akan Aura fokus menuju ke arah 2 tim yang berbeda, Windy. Wow, split vision dilakukan oleh tim Aura dan berhasil mereka kontrol dengan sangat baik, dan bahkan dari Hans For You tidak henti sampai saja berusaha untuk mencari lagi pundi poin elevation lagi dari arah tim Aura, dan kali ini Alpha pun akan coba dijepit oleh 3 players sekaligus dari arah tim Aura, akan coba dikejar kembali, dan itu dia split position dilakukan karena bahkan lihat dari arah Aura ter-take down dari arah angle seorang Tensky dari tim Voin. Betul, kirain tadi DU ikutan fight, tapi ternyata DU ada di bagian yang lain. Kali ini Alpha yang masih berjuang untuk menghadapi pemain dari Aura. Last man standing dari Aura, ada Steve Boy yang tersisa di bagian kiri tadi, yang masih bisa bertahan kayaknya dari, bukan Steve Boy tapi Starboy. Si Raka yang masih bertahan untuk menyelamatkan seorang Jaden, tapi Blue Zone juga sudah mulai bergerak, dan di bagian lain dari GPX yang sedang tertatih-tatih karena hanya menyisakan seorang Matoy. Mereka dipress oleh EVOS. BNW di bagian lain mereka dipulangkan ke bagian lobby. 10 tim tersisa dan EVOS juga butuh effort untuk bergerak masuk ke dalam zona. Ya, yes, betul, karena dari arah EVOS ini juga udah mulai bonyok, hanya menyisakan Radfast seorang diri yang harus bisa berjuang. Dan kalau misalkan kita di arah bagian depan juga udah dihadang perjalanan dari EVOS oleh tim Zone, dan kali ini nampaknya Voin ditangkap juga posisinya oleh seorang Luxy yang kembali menambah lagi pundi-pundi poin elimination untuk tim Bigetron Red Alien. Gila men, Bigetron masih bertahan loh. Dengan 10 tim yang tersisa, Bigetron masih ada 4 pemain mereka, bahkan mereka sudah mendapatkan 4 elimination. Mineral berhasil mereka amankan juga, bahkan Luxy juga mendapatkan target yang lain lagi. Ngelihat keberadaan posisi dari pemain Voin, kembali lagi bertambah pundi-pundi elimination untuk Red Aliens, dan Flaky juga terspot. Bigetron sudah mendapatkan 5 elimination di menit ke-22. Ya, dan lihat circle-nya Kapasa ini pure mengarah ke arah bagian Bigetron Red Aliens Predict Zone. Mereka kali ini tepat kembali, dan dari arah zone juga semakin terhimpit karena mereka juga harus berpacu dengan circle, apalagi obstacle yang dimiliki oleh Linux juga sudah tidak banyak lagi, dan dari arah Yuhai akan coba mengkontrol ke arah bagian high ground berusaha untuk membuka lagi vision lebih luas lagi, tapi Onyx menyadari betul posisi dari arah tim DG yang akan coba di cover lagi, akan coba dilihat lagi, akan coba didapatkan lagi knockdown demi knockdownnya lagi ke arah tim DG. Ini udah chaos banget. Onyx udah mulai kedatangan tamu. Mereka kedatangan 2 tamu, ada DG, terus ada Victim 365 juga di sekitar mereka. Tapi kayaknya dari Hands Republic mereka nggak ingin langsung maju ke depan sana karena mereka sadar bagian kiri mereka masih belum terlalu bersih. Blue Zone juga sudah mulai bergerak. Kali ini Jobrenki akan menghadapi 2 pemain dari DG. 1 kehilangan momentum untuk didapatkan, tapi 1 orang tertangkap di bagian depan. Hanya ada last man dari DG yang masih terjebak di bagian Blue Zone, dan itu di bagian belakang sebuah batu. Tidak mudah untuk di-spot, dan sepertinya Emiliano akan lebih memilih mati oleh Blue Zone. Yes, betul, dan Hans pun tertangkap dari rank. Dan ditambah lagi pundi-pundi poin elimination untuk tim Bigetron Red Alliance. Kembali
on fire kembali, dan dari arah V365 Chill pun juga masih stay di arah belakang pohon, tapi mereka juga harus bergerak lagi untuk bisa masuk. Tapi untuk bisa masuk ada Onyx yang bisa menjegal juga posisi dari arah tim V365. Yes, ini Onyx benar-benar menjadi tim kunci untuk menghalangi beberapa tim, termasuk Bigetron sebenarnya bisa digangguin juga oleh tim Onyx, tapi kayaknya Onyx lebih memilih untuk melihat dan termasuk Bigetron sebenarnya bisa digangguin juga oleh tim Onyx, tapi kayaknya Onyx lebih memilih untuk melihat dan memfokuskan diri mereka ke arah victim 365 karena Onyx udah tinggal berdua. Beda ceritanya kalau misalkan Onyx masih berempat, mungkin mereka masih bisa komit untuk nge-split fokus ke arah dua angle yang berbeda. Tapi dengan kondisi kayak gini harusnya mereka bakal fokus ke arah satu tim aja, dan victim benar-benar bisa untuk mengontrol angle mereka dengan sangat bagus, dan Onyx akan memfokuskan pandangan mereka ke arah Bigetron. Yes, betul. Karena Circle juga memaksa Onyx untuk keluar dari zona nyaman mereka. Dan kali ini bahkan granat Onyx dari arah seorang Kenot yang berhasil bisa mendapatkan knockdown-nya tadi ke arah seorang Crush. Betul sekali. Granat yang begitu mematikan, tapi Bigetron juga sedang memainkan utility mereka. Lempar molotov ke sebelah kanan, granat ke arah depan, dan Kenot dengan granatnya 3 detik, 4 detik, 5 detik, bakal dilempar ke bagian depan, akan langsung meletup. Duar bebek, tapi masih belum bisa mendapatkan pundi elimination untuk tambahan ke arah DU Uniter. Spot dan diamankan oleh seorang Luxy. 7 elimination dikumpulkan oleh Bigetron. Sementara ini tinggal 5 tim yang tersisa, dan Bigetron sudah nge-split ke berbagai sisi. Bahkan Trude Smoke juga berhasil mendapatkan satu. Kenot sudah melihat spot. Ada tembakan dari seorang Luxy ingin mendapatkan korban berikutnya, dan itu dia Luxy mendapatkan tambahan elimination lagi untuk Bigetron. Benar-benar banyak jumlah elimination Bigetron di game yang pertama kali ini. Yes, betul, dan bahkan Bigetron masih komplit dengan 4 player yang mereka miliki dan akan coba mendapatkan lagi knockdown demi knockdown, dan hanya menyisakan 2 tim yang masing-masing sama-sama menyisakan last member player doang, Kak Pasta. Betul, Chill terspot lagi-lagi oleh seorang Luxy, dan winner chicken dinner berhasil diamankan oleh Bigetron Red Alliance di game yang pertama, dan Void dengan healingnya membawa mereka ada di peringkat kedua dengan total ada 8 elimination. Sementara Bigetron, berapa banyak jumlah elimination yang dia bawa? 10 elimination untuk Bigetron Red Alliance. Wow, 10 poin elimination untuk tim Bigetron setelah sebelumnya di hari pertama kemarin di Sunhawk juga Bigetron itu mereka hampir mendapatkan WWCD dengan posisi yang kedua dengan total 7 poin elimination, tapi mereka kembali lagi bangkit bisa